Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan saya percaya ini akan sangat memberkati teman-teman cewek. Baik teman-teman cewek yang lagi pendekatan atau mungkin yang sedang berpacaran. Yaitu tanda cowok pandai berbohong padamu. Artinya teman-teman cewek, engkau harus peka, engkau harus tajam dalam menilai, sehingga engkau tidak dirugikan dan sehingga engkau tidak buang-buang waktu. Dan pesan saya, apabila engkau dapati beberapa tanda ini, jadilah pribadi yang tegas. Oke? So, berikut ini tanda cowok pandai berbohong padamu. Yang pertama, dia menjawab pertanyaanmu dengan pertanyaan. Jadi waktu kamu bertanya, kan kamu curiga nih. Jadi karena kamu curiga, kamu bertanya sama dia. Nah, waktu kamu tanya, dia balas dengan pertanyaan. Jadi contoh, dia bilang, kamu tahu dari mana? Apa buktinya? Jadi dia membalas pertanyaan-pertanyaan yang kamu berikan dengan berbagai-bagai pertanyaan. Nah, orang ini pintar berbohong. Harusnya kalau memang dia jujur, kalau memang gak ada masalah, harusnya transparan aja. Harusnya ngomong apa ada aja. Ngapain kamu bertanya, dibalas lagi pertanyaan kayak anak kecil. So, cobalah teman-teman cewek pelajari dan amati. Apakah tiap kali kamu bertanya, tiap kali pula dia membalas dengan pertanyaan? Jadinya kayak apa ya? Kayak ribet, gak jelas. Harusnya tinggal bilang ya atau tidak, dia malah tanya lagi ke kamu. Itu menandakan memang dia pandai berbohong ke kamu. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah dia butuh waktu yang cukup lama untuk dia menjawab pertanyaanmu. Nah, kenapa dia cukup lama menjawab pertanyaanmu? Karena dia lagi berpikir, kira-kira saya kasih alasan apa ya supaya menutupi kebohonganku. Makanya dia lama. Kalau dia jujur, nggak ada masalah, istilahnya nggak seperti yang kamu pikirkan, harusnya nggak mesti lama, langsung aja nyampaikan. Tinggal bilang iya apa tidak, tinggal bilang enggak, tinggal menjelaskan apa susahnya. Tapi kalau kemudian dia butuh waktu lama untuk berpikir, butuh waktu lama untuk menyampaikan ke kamu, kan aneh. So, itu yang kedua. Dia butuh waktu lama untuk menjawab pertanyaanmu yang sebenarnya mudah untuk dijawab. Itu yang kedua. Sementara yang ketiga adalah dia suka memutarbalikkan fakta dan suka mencari kambing hitam. Jadi udah jelas nih faktanya, udah jelas nih realitanya. Istilahnya kita udah lihat langsung, udah kita dapat informasi yang terpercaya, tapi dia balikan lagi faktanya. Dia berusaha mencari kambing hitam. Jadi ada orang yang dia kambing hitamkan, ada orang yang coba dia tuduh, dia fitnah. Ya bagi saya, orang ini selain dia berbohong, orang ini juga jahat. Bayangin, orang yang gak tahu apa-apa dia kambing hitamkan. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, coba perhatikan bahasa tubuhnya yang berbeda. Biasanya dia ngomong ke kamu orangnya tenang. Biasanya dia ngomong ke kamu orangnya santai. Sekarang dia ngomong aja terbata-bata ngomongnya. Sekarang dia aja matanya aja berapa kali coba berkedip bagaimana. Artinya bahasa-bahasa tubuh orang berbohong itu bisa kelihatan kok. Ya, kalau dia benar, kalau dia ini harusnya santai aja, ngapain kayak jadi gugup, kayak jadi apa gitu loh. Itu yang keempat. Sedangkan yang kelima ialah
dia jadi gampang marah. Gampang marah, terus intonasi bicaranya, nada bicaranya udah berubah. Yang tadinya santai, yang tadinya tenang, sekarang dia jadi gampang marah. Intonasinya gampang naik. Karena apa? Dia berusaha menutupi kebohongannya. Jadi kayaknya kalau dia marah, kalau nadanya tinggi, kayaknya dia bener, kayaknya dia gak salah. Padahal itu trik atau strategi yang dia pakai untuk kamu yakin, atau untuk dia meyakinkan kamunya. Nah, itu yang juga sering kali dilakukan cowok supaya tidak ketahuan dia sedang berbohong. Itu yang kelima. Sedangkan yang keenam adalah dia mencoba, berupaya, berusaha untuk mengalihkan pembicaraan yang sedang kamu pertanyakan atau yang sedang kamu bicarakan. Jadi dia bilang, ya udahlah, kita cari topik yang lain. Atau gimana yang itu, padahal ini belum diselesaikan, tapi dia udah bicara yang lain. Jadi dia berusaha mencari topik pembicaraan yang lain supaya jangan dibahas ini. Kalau saran saya, kamu selesaikan topik itu. Jangan mau dialihkan. Ya, apalagi kalau kamu penasaran, apalagi kalau kamu tahu dia melakukan kesalahan. Ya, kamu jangan mau dialihkan, selesaikan itu. Supaya kamu jangan hidup dalam bertanya-tanya. Supaya kamu jangan hidup dalam praduga-praduga. Mendingan kamu selesaikan. Jadi kalau dia coba alihkan, enggak. Jangan coba alihkan pembicaraan, selesaikan dulu ini. Itu yang keenam. Yang ketujuh, memberikan jawaban yang kalau kita perhatikan, kalau kita simak, jawabannya itu muter-muter. Muter-muter gak jelas. Udah tadi itu disampaikan, dia sampaikan lagi. Udah dia buat tadi pernyataan itu, dia buat lagi pernyataan itu. Pokoknya muter-muter tuh. Supaya apa? Supaya kamu yakin. Supaya apa? Supaya seolah-olah benar apa yang dia sampaikan. Jadi dia coba puter-puter. Jadi sampaikan ke dia, gak usah muter-muter. Yang aku tanya, iya apa tidak. Cukup itu aja, benar apa salah, itu aja. Jadi coba renungkan itu baik-baik. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, terlalu banyak dan sering kali dia mencoba meyakinkan kamunya. Jadi si cowok ini, dia coba meyakinkan, dan dia sering lakukan itu. Nah, kalau dia sering lakukan itu, tandanya dia pandai, pintar, cakap dalam berbohong. Ya, jadi coba pikirkan, renungkan, apakah cowok yang dekat sama kamu atau pacarmu, dia sering kali dan terlalu banyak dia untuk meyakinkanmu. Itu tandanya dia pandai berbohong. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, kalau dia udah panjang lebar ngomong, kalau dia udah muter-muter, kalau dia udah coba meyakinkanmu dan kamu belum puas dengan jawabannya, belum percaya, maka apa yang dilakukan cowok yang pandai berbohong? Maka yang kesembilan adalah dia diam 1000 bahasa. Dia nggak bilang enggak, dia nggak bilang tidak, dia nggak memberitahu benar salahnya, dia cuman diam. Itu juga strategi yang sering kali dipakai untuk sudah sering dipakai untuk tidak membicarakan topik yang sama. Jadi dia berdiam diri supaya kamu teman-teman cewek jangan lagi membicarakan itu. Itu yang kesembilan. Dan yang terakhir, dia memberikan penjelasan yang terlalu banyak. Jadi penjelasannya, penjabarannya itu banyak banget. Sampai kamu sendiri bingung, kok sebanyak ini penjelasannya. Itu juga strategi yang dipakai untuk meyakinkanmu dan untuk menutupi kebohongannya. Dan saya berharap beberapa tanda ini membantu teman-teman cewek supaya engkau peka,
supaya engkau tajam menilai seorang cowok yang pandai, yang pintar, yang mahir dalam berbohong. Pesan saya, kalau kamu dapati cowok tersebut terlalu sering berbohong, jadilah wanita yang tegas, supaya engkau jangan buang-buang waktu, dan supaya engkau tidak dirugikan. Oke? Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.